Selamat datang di Nalar Diri. Pernahkah kamu merasa impianmu terhambat, bukan karena kurangnya usaha, tapi justru karena nasihat yang salah? Ya, nasihat buruk bisa datang dari mana saja, bahkan dari orang-orang terdekat yang kita sayangi. Di video ini, kita akan membahas mengapa nasihat buruk bisa sangat berbahaya dan bagaimana cara mengenalinya agar impianmu tidak hancur begitu saja. Mari kita selami bersama. Kita semua butuh nasihat. Dalam hidup ini, kita tidak bisa sendirian. Kita membutuhkan perspektif lain, pengalaman orang lain, dan tentu saja, bimbingan. Namun, ada perbedaan besar antara nasihat yang membangun dan nasihat yang justru merusak. Nasihat yang buruk itu seperti racun yang pelan-pelan menggerogoti keyakinanmu, mematikan semangatmu, dan pada akhirnya, menghancurkan impian yang sudah susah payah kamu bangun. Mari kita bahas beberapa jenis nasihat buruk yang sering kita temui. Pertama, nasihat berbasis ketakutan. Ini adalah jenis nasihat yang sering kita dengar dari orang-orang yang mungkin punya niat baik, tapi mereka terlalu khawatir. Mereka mungkin bilang, jangan ambil risiko itu, nanti kamu gagal. Atau, sudah, jalani saja yang aman-aman, daripada nanti menyesal. Nasihat semacam ini seringkali muncul dari pengalaman pahit mereka sendiri atau dari pandangan hidup yang pesimis. Mereka melihat dunia sebagai tempat yang penuh bahaya, dan satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan menghindari semua risiko. Bahaya dari nasihat berbasis ketakutan adalah ia menanamkan keraguan di benakmu. Ia membuatmu berpikir bahwa kegagalan itu adalah akhir dari segalanya, padahal sejatinya, kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Nasihat ini membatasi potensimu, membuatmu takut melangkah keluar dari zona nyaman, dan akhirnya menghalangimu meraih impian besar. Impian itu seringkali ada di luar zona nyaman, di mana risiko harus diambil. Kedua, nasihat yang didasari iri hati atau dengki. Ini mungkin terdengar kejam, tapi sayangnya, ini nyata. Ada orang-orang yang mungkin tidak senang melihat orang lain sukses. Mereka mungkin tidak secara terang-terangan mengatakan hal negatif, tapi mereka akan memberikan nasihat yang secara halus menjatuhkan. Misalnya, ketika kamu bercerita tentang ide bisnismu yang brilian, mereka mungkin akan berkata, "Ah, itu sudah banyak yang coba, susah suksesnya." Atau, "Memangnya kamu yakin bisa bersaing? Modalnya besar loh." Nasihat seperti ini bertujuan untuk meruntuhkan semangatmu, membuatmu ragu dengan kemampuanmu sendiri. Mereka tidak ingin melihatmu berhasil karena keberhasilanmu mungkin akan membuat mereka merasa tidak nyaman dengan diri mereka sendiri. Nasihat ini seringkali dibungkus dengan kepedulian palsu, seolah-olah mereka ingin melindungimu dari kekecewaan, padahal sebenarnya mereka ingin kamu tetap berada di bawah mereka. Ketiga, nasihat yang tidak relevan atau berdasarkan informasi yang usang. Dunia ini terus berubah. Apa yang berhasil di masa lalu belum tentu berhasil di masa sekarang. Bayangkan jika kamu ingin memulai bisnis online di tahun 2025, tapi kamu hanya mengikuti nasihat dari seseorang yang memulai bisnis fisik 30 tahun yang lalu tanpa pengetahuan tentang digital marketing. Tentu saja nasihatnya tidak akan relevan. Nasihat semacam ini seringkali diberikan oleh orang-orang yang merasa tahu segalanya, padahal pengetahuan mereka sudah ketinggalan zaman. Mereka mungkin punya pengalaman, tapi pengalaman itu tidak lagi cocok dengan kondisi saat ini. Menerima nasihat ini bisa membuatmu mengambil keputusan yang salah, membuang-buang waktu dan energimu untuk strategi yang tidak akan pernah berhasil. Keempat, nasihat dari orang yang tidak punya pengalaman di bidang tersebut. Ini adalah jebakan umum. Seringkali kita mencari nasihat dari teman atau keluarga karena kita merasa nyaman dengan mereka. Namun, apakah mereka benar-benar ahli di bidang yang kamu tanyakan? Jika kamu ingin menjadi seorang penulis, apakah masuk akal meminta nasihat dari seorang akuntan yang tidak pernah menulis buku? Meskipun mereka mungkin bermaksud baik, nasihat dari orang yang tidak punya pengalaman relevan bisa sangat menyesatkan. Mereka mungkin hanya memberikan opini berdasarkan asumsi atau pengetahuan umum, bukan berdasarkan pengalaman praktis. Ini bisa mengarahkanmu ke jalan yang salah atau memberikan harapan palsu tentang apa yang harus kamu lakukan. Kelima, nasihat yang terlalu fokus pada sisi negatif tanpa menawarkan solusi. Ini adalah tipe nasihat yang hanya menyoroti masalah tanpa memberikan jalan keluar. Mereka mungkin mengatakan, idemu terlalu berisiko, pasti banyak tantangannya. Atau, kamu tidak punya cukup modal untuk itu. Mereka hanya melihat hambatan dan bukan peluang. Nasihat seperti ini bisa membuatmu merasa putus asa dan tidak berdaya. Alih-alih memotivasimu untuk mencari solusi, nasihat ini justru membuatmu terpaku pada masalah. Impian besar seringkali datang dengan tantangan besar, dan yang kita butuhkan adalah nasihat yang membantu kita menemukan cara untuk mengatasi tantangan tersebut, bukan yang hanya menunjukkan bahwa tantangan itu ada. Lalu,
Bagaimana kita bisa membedakan nasihat baik dan nasihat buruk? Pertama, lihatlah sumbernya. Siapa yang memberikan nasihat ini? Apakah mereka orang yang kamu hormati, yang sudah mencapai sesuatu di bidang yang kamu inginkan? Apakah mereka orang yang punya rekam jejak sukses, atau setidaknya, orang yang punya pengalaman relevan dan pengetahuan mendalam? Nasihat yang paling berharga datang dari orang yang sudah pernah melewati jalan yang ingin kamu tempuh. Mereka tahu apa yang berhasil dan apa yang tidak. Kedua, evaluasi motivasi pemberi nasihat. Mengapa mereka memberikan nasihat ini? Apakah mereka tulus ingin membantumu, atau ada agenda tersembunyi? Apakah mereka ingin melihatmu maju, atau justru ingin kamu tetap di tempat? Ini memang sulit dideteksi, tapi dengan kepekaan dan pemikiran kritis, kamu bisa merasakannya. Orang yang tulus biasanya akan memberikan nasihat yang mendorongmu untuk tumbuh, bukan yang membatasimu. Ketiga, pertimbangkan konteks nasihat tersebut. Apakah nasihat itu relevan dengan situasimu saat ini? Apakah itu sesuai dengan tujuan dan nilai-nilaimu? Nasihat yang baik itu kontekstual, bukan nasihat generik yang bisa diterapkan pada siapa saja. Misalnya, nasihat tentang manajemen keuangan untuk seorang karyawan mungkin berbeda dengan nasihat untuk seorang pengusaha. Keempat, perhatikan dampaknya padamu. Setelah menerima nasihat itu, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa termotivasi, atau justru merasa putus asa? Nasihat yang baik akan memberimu kekuatan, inspirasi, dan arah yang jelas. Nasihat yang buruk akan membuatmu ragu, takut, dan kehilangan kepercayaan diri. Dengarkan intuisi atau nalarmu. Jika ada nasihat yang terasa, tidak enak, atau mengganjal di hati, kemungkinan besar itu bukan nasihat yang baik untukmu. Kelima, cari beberapa pendapat. Jangan pernah hanya mengandalkan satu sumber nasihat. Carilah beberapa perspektif dari orang-orang yang berbeda. Bandingkan nasihat yang kamu terima. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan membuat keputusan yang lebih bijak. Jika ada pola nasihat yang sama dari berbagai sumber terpercaya, itu bisa jadi pertanda baik. Terakhir, jangan takut untuk menolak nasihat. Ini mungkin yang paling sulit, terutama jika nasihat itu datang dari orang terdekat atau yang kita hormati. Namun, ingatlah bahwa ini adalah hidupmu, dan impianmu adalah milikmu sendiri. Kamu berhak untuk memilih nasihat mana yang akan kamu ikuti dan mana yang tidak. Menolak nasihat bukan berarti kamu tidak menghargai orang tersebut, tapi berarti kamu bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Jadi, bagaimana kabarmu setelah menyimak berbagai jenis nasihat buruk tadi? Semoga kamu semakin tercerahkan untuk lebih selektif dalam mendengarkan setiap masukannya. Ingat, impianmu itu terlalu berharga untuk dihancurkan oleh nasihat yang keliru. Mari kita rekap sebentar. Nasihat buruk bisa datang dalam berbagai bentuk, dari ketakutan, iri hati, informasi usang, kurangnya pengalaman, hingga fokus pada masalah tanpa solusi. Kunci untuk melindungi impianmu adalah dengan menjadi pendengar yang cerdas dan kritis. Selalu saring setiap nasihat yang kamu terima. Tanyakan pada dirimu, siapa yang memberi nasihat ini? Apa motivasinya? Apakah ini relevan dengan kondisiku? Dan yang terpenting, bagaimana perasaanmu setelah mendengarnya? Jangan biarkan keraguan yang ditanamkan oleh nasihat buruk mengakar di dalam dirimu. Percayalah pada potensimu sendiri, dan kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukung pertumbuhanmu, bukan yang menghambatmu. Ingat, kamu punya kendali penuh atas siapa yang boleh memengaruhi jalan impianmu. Pilihlah dengan bijak. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan tips komunikasi lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.